tepatkah surat edaran Mendagri yang memperbolehkan penjabat kepala daerah bisa memecat dan memutasi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara? Kita akan tanyakan langsung dengan pakar hukum tata negara Atang Irawan. Selamat pagi, salam sehat Pak Atang. Selamat pagi Pak Atang. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Pak Atang. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Pak. Pak Atang, menurut Anda apa potensi penyelewengan yang mungkin saja terjadi dari SM Mendagri ini Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Yang pertama sesungguhnya kita harus melihat dulu apa status kedudukan surat edaran. Surat edaran ini kan sebetulnya peraturan kebijakan atau Blasrehal atau policy rule ya. Dia sebetulnya bukan peraturan perundang-undangan dan kemudian juga sesungguhnya dia hanya bersifat prosedur saja terkait dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan jika memang secara teknis tidak secara detail di dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, dia sesungguhnya hanya berlaku internal pada instansi atau institusi tertentu. Nah ini yang menarik, yang pertama yang saya katakan bahwa kalau kita melihat PJ dan PLT itu sesungguhnya kan tidak hanya dalam satu instansi pemerintahan di dalam negeri saja. PJ, PLH, PLT yang sekarang ini terkait dengan penyelenggaraan pimpinan di daerah itu ada instansi Mendagri tentunya, ada instansi Pemda yang rata-rata Sekda, ada Kementerian Energi dan ISDM serta Mineral, kemudian juga ada Menteri Pemuda dan Olahraga dan ada yang lainnya. Sehingga kalau saya melihat sesungguhnya ini surat edaran ini saya dapat mengatakan melampaui batas wilayah wewenang karena sesungguhnya pejabat kepala daerah tidak hanya dalam instansi Kementerian Dalam Negeri. Ini saya kira sangat prinsip ya, dan itu juga dijelaskan di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini sesungguhnya melampaui wewenang, melampaui batas wilayah kewenangan Kementerian Dalam Negeri karena sudah mengatur instansi atau institusi lain, begitu. Seperti yang tadi saya katakan. Itu yang pertama saya kira secara prinsip. Tapi Pak Atang, apa potensi penyelewengannya Pak yang bisa mungkin terjadi dari SM Mendagri ini? Ya tentunya pasti akan terjadi penyalahgunaan wewenang ya, karena memang begini. Yang kedua juga ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat secara detail norma yang diatur di dalam pasal 71 ayat 2 dan 162 ayat 2, dia sesungguhnya mengatur jabatan definitif. Baik itu PJS, PLT, dan PJ, yang dimaksudkan bukan jabatan definitif. Nah, sehingga ini akan menjadi masalah begitu. Dalam pasal 71 ayat 2 misalnya, dan 162 ayat 3 cukup jelas. Misalnya di situ yang diatur adalah gubernur, wakil gubernur, gitu ya. Dan juga termasuk bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bukan pejabat yang dimaksud gitu ya. Maka sesungguhnya norma yang dalam pasal 71 tadi itu mengacunya ke jabatan definitif. Sementara yang dalam surat edaran ini kan dia yang diatur bukan jabatan definitif, PJS, PLT, dan PJ. Nah, sehingga ini juga berimplikasi terhadap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan begitu. Nah, maka kemudian yang akan lebih bahaya adalah kalau kita melihat rentang waktu dalam proses pemilihan kepala daerah ini, kan nanti kalau pendaftaran 3 bulan ya, pendaftaran sebelum pencoblosan 3 bulan itu kemudian PJ, PJS dan PLT bisa saja mendaftarkan diri yang sebelumnya dia mengundurkan diri sebagai pejabat kepala daerah. Namun sebelumnya 6 bulan itu mereka bisa saja melakukan konsolidasi dengan melalui pemutasian atau misalnya pemberhentian dan pengangkatan yang sesungguhnya itu kemudian bukan kewenangan pejabat kepala daerah tetapi kewenangan pejabat definitif yaitu gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, yang akan bahaya adalah ketika mereka daftar kemudian menjadi kepala daerah, dia tidak bisa dikenakan dengan pasal 71 karena pada saat pejabat kepala daerah itu melakukan mutasi, pemberhentian dan pengangkatan, status kedudukannya masih sebagai pejabat kepala daerah gitu.
Itu yang Baik. saya kira Pak Atang. cukup akan bahaya nantinya. Pak Atang, kemudian Mendagri Tito Karnavian sempat menyatakan yang bisa dilakukan ini adalah yang berkaitan dengan urusan hukum. Nah, kemudian apakah ini jadi bisa dilakukan kalau dia tidak berurusan dengan hukum, kemudian dilakukan pemecatan ataupun mutasi, dan kemudian maju lagi di pilkada? Ya, makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita melihat di dalam formulasi surat edaran ini kan ada dua. Satu terkait dengan urusan tindakan hukum. Gitu. Yang kedua juga terkait dengan masalah untuk urusan disiplin yang kita tahu sesungguhnya urusan disiplin ini itu menjadi kewenangan pejabat pelaksana kepegawaian yang tadi saya katakan di dalam undang-undang ASN maupun dalam undang-undang administrasi pemerintahan yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian itu adalah pejabat definitif yang sudah diberikan kewenangan oleh presiden, baik itu kementerian, non kementerian termasuk kepada pemerintahan daerah. Sementara sekarang ini yang diberikan kewenangan oleh Mendagri itu adalah pejabat kepala daerah. Maka kemudian secara hukum sesungguhnya ini ada miss gitu. Ada miss maksudnya apa? Masa kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemberhentian dan mutasi itu adalah pejabat definitif yang diberikan kewenangan oleh presiden, namun sekarang kemudian kewenangan itu diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang saya kira ini menjadi hal yang agak cukup bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, begitu Mbak. Baik. Pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tapi di informasi sebelumnya justru Mendagri mengatakan bahwa surat edaran ini akan menyederhanakan birokrasi dari aturan yang selama ini sudah ribet begitu. Nah, apakah Anda setuju Pak Atang, apakah dengan surat edaran ini benar bisa membuat birokrasi menjadi lebih simpel, menjadi lebih mudah dengan aturan ada yang sekarang? Padahal kan faktanya ini bisa jadi ada tumpang tindih aturan. Ya, begini. Yang tadi saya katakan di awal bahwa surat edaran ini bukan peraturan perundang-undangan. Dalam skema Undang-Undang 12 2011 misalnya pasal 7 pasal 8 sudah ditemukan. Surat edaran ini adalah hanya peraturan kebijakan yang isinya sesungguhnya bukanlah norma hukum. Dia sesungguhnya hanya isinya terkait dengan masalah bagaimana melaksanakan prosedur norma hukum di internal instansi dan institusi Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga sesungguhnya yang tadi saya katakan problemnya adalah kalau di dalam surat edaran ini kan mengatur tentang pejabat kepala daerah. Padahal normanya pasal 71 dan 162 itu tidak mengatur atau bukan dalam rangka pejabat kepala daerah, tapi dalam rangka jabatan definitif yaitu gubernur, bupati, wali kota dan serta wakilnya. Maka ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan begitu. Dan yang kedua saya kira kok bisa surat edaran bisa menabrak peraturan perundang-undangan kan begitu. Baik, jadi ada kesalahan kalau kita lihat dari administrasinya begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Atang Irawan. Pak Atang Irawan, pakar hukum tata negara sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Atang, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama Mbak, terima kasih Mbak. Baik.